Akhirnya, aku memutuskan untuk pindah ke sini, ke sebuah kampung yang berada di daerah pesisir setelah aku di-PHK dari pekerjaanku sebelumnya di kota. Awalnya aku tidak pernah membayangkan akan hidup di tempat terpencil. Namun, mau bagaimana lagi? Uang simpananku di bank tak cukup untuk membiayai hidupku di kota selama menganggur. Lagi pula aku harus bersyukur karena di kampung ini aku diterima menjadi tenaga guru honorer di sebuah SD, sesuai dengan ijazah D3 yang kupunya. Di sini, aku mengontrak sebuah rumah yang cukup layak untuk ditempati, dan harga sewanya pun terhitung murah pas untuk kantong pemuda lajang sepertiku. Gelap sudah merayap ketika aku sampai di hari pertama kedatanganku di kampung ini. Keadaannya terbilang sepi, khas suasana di kampung. Tapi entah kenapa dari tadi aku merasa hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Aku merinding. Namun, kupikir itu hanya perubahan cuaca saja. Nampak, di sekeliling rumah masih banyak pohon besar berdiri kokoh. Dan lingkungan sekitar rumah kontrakanku juga terbilang sepi, karena jarak satu rumah ke rumah penduduk lainnya cukup jauh. Dan malam ini, tak banyak yang bisa aku kerjakan selain istirahat di kamar. Setelah sholat maghrib, aku kemudian tenggelam dalam majalah yang aku beli tadi di terminal. Namun, tiba-tiba saja perutku terasa lapar. Aku pun lantas ke dapur, mencari nasi bungkus yang tadi siang aku beli sebelum berangkat ke sini. Aku membeli 2 bungkus. Kupikir, sebungkusnya bisa kupanaskan untuk makan malamku nanti. Namun aku kecewa, karena nasi yang masih utuh itu ternyata sudah basi. Aku kebingungan. Mau masak nasi tapi memakan waktu yang cukup lama, sedangkan perutku sudah berontak minta diisi. Aku kemudian memutuskan keluar rumah, siapa tahu ada warung di dekat sini yang masih buka. Harapku dalam hati. Nampak, suasana di luar tidak terlalu gelap, sepertinya purnama tak lama lagi akan bersinar penuh. Sebagai warga baru, terbesit perasaan takut di hatiku, tetapi rasa lapar mengalahkannya. Aku pun kemudian berjalan ke arah selatan mengandalkan feeling. Dan tidak lama setelah berjalan, aku kemudian melihat sebuah warung yang hanya diterangi oleh kerembangan cahaya Petromax. Itu adalah sebuah warung sederhana yang beratap daun dan berdinding papan. Dan dengan mengucap syukur dalam hati, aku pun bergegas untuk masuk. Warung itu terlihat sepi. Hanya ada 1 orang pengunjung, seorang laki-laki muda dan 1 pelayan. Yaitu seorang wanita parubaya yang duduk diam membisu. Aku pun lantas menoleh sekilas pada si pemuda yang sedang asik menikmati makanannya. Ketika pandangan kami bertemu, aku mencoba tersenyum padanya. Namun ia diam saja sambil meneruskan melahap hidangannya. Aku maklum. Mungkin karena aku orang baru di kampung ini, jadi mereka bersikap acuh seperti itu. Nasinya, Bu. Lauknya terserah. Pintaku. Oh iya, nasinya dibungkus saja. Sambungku tak sabar. Maaf Pak, kami tidak menjual nasi, hanya mie rebus dan mie goreng saja. Jawabnya dengan nada datar. Aku berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Mie goreng kurasa bisa juga menjadi pengganti nasi di saat lapar seperti ini.
Ibu penjaga warung itu pun mulai menyiapkan pesananku, namun gayanya meracik makanan terlihat asing di mataku. Sampai tiba-tiba hidungku mencium aroma tidak sedap seperti bau daging hangus. Refleksku tatap wajah si tamu, dan aku terkejut setengah mati. Darahku terkesiap. Wajah pemuda di sampingku itu kini penuh dengan luka-luka bakar, yang sontak membuat aku memejamkan mata, berharap semua itu hanya halusinasiku saja. "Pak, ini mie gorengnya," ujar si ibu penjaga warung dengan suara datar dan dingin. Aku terkejut dan berusaha membuka mata dengan perasaan ngeri, dan kuberanikan diri mengedarkan pandangan sebelum membayar. Dan ternyata itu hanya ilusiku saja, karena wajah pemuda itu tidak serusak yang kulihat tadi. Tidak sadar, aku tersenyum. Orang yang dilanda lapar memang mudah terhalusinasi dengan pandangannya, gumamku dalam hati. Singkat cerita, setelah membayar aku bergegas pulang dan ingin segera menuntaskan rasa lapar di perut yang kian menghebat. Namun sebelum pergi, aku merasa ada yang ganjil. Kulihat si pemuda tadi sudah tidak ada lagi di tempatnya. Aneh, kapan perginya? Dan tiba-tiba aku pun mendengar suara lolongan anjing di ujung kampung yang terdengar pilu, yang sontak membuat bulu kuduku tiba-tiba meremang. Aku pun lantas bergegas pulang dan ingin segera sampai di rumah. Pagi hari pun tiba, dan aku tidak berniat untuk kemana-mana. Jadwal mengajarku masih 2 hari lagi, dan hari ini aku akan gunakan untuk membereskan barang-barangku sambil bersih-bersih di dalam dan pekarangan rumah. Dan menjelang siang, pekerjaanku pun selesai. Setelah semua kurasa bersih dan beres, aku pun memutuskan duduk di beranda rumah. Siapa tahu ada warga yang lewat dan aku bisa berkenalan dengan mereka. Namun, kini baru kusadari kalau dari tadi tidak ada satu orang pun yang lewat di depan rumahku. Apakah tempat ini sedemikian sepinya, hingga tidak ada satupun sosok manusia yang bisa kujumpai? Begitu, tanyaku dalam hati. Hari pun beranjak petang. Aku kemudian masuk ke dalam rumah dan tubuhku baru terasa lelah setelah bersih-bersih tadi. Dan aku pun kemudian terlelap. Ketika bangun hari sudah hampir malam. Dan setelah mandi dan sholat maghrib aku menuju ke dapur untuk makan malam. Namun, aku terkejut ketika aku dapati nasi, telur ceplok dan mie goreng instan yang kubuat tadi siang sudah basi. Aneh. Karena terbawa rasa lapar, aku kemudian kembali mendatangi warung senja. Begitu kemudian aku menyebutnya. Ketika sampai, aura dan suasana yang tercipta masih seperti kemarin, dingin dan terkesan mistis. Namun kali ini pengunjungnya agak ramai. Nampak ada sekitar 5 orang laki-laki sedang menyantap hidangan atau sekedar menikmati secangkir kopi di meja kayu panjang. Anehnya dari sekian banyak orang itu, tak satu pun dari mereka yang terlibat pembicaraan. Semuanya sibuk dengan hidangannya masing-masing tanpa peduli dengan orang di sampingnya. Sontak, aku memutuskan untuk tidak berlama-lama di sini, pun untuk menyapa dan tersenyum basa-basi.
Namun, ketika akan membayar, aku sontak terkejut. Wajah ibu penjaga warung yang ada di depanku tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Kulit wajahnya melepuh dengan sorot mata dingin yang tajam menghujam. Refleks, aku mencoba untuk berteriak dan mencoba minta pertolongan pada pengunjung yang lain. Namun suaraku tercekak di tenggorokan. Dan ketika memandang sekeliling warung, aku semakin terkejut. Karena wajah para pengunjung itu tidak ubahnya seperti wajah si ibu penjaga warung. Wajah-wajah itu tidak hanya sepucat kapas, tapi penuh dengan luka-luka bakar. Bahkan, ada yang sudah dikerumuni oleh belatung. Dan yang lebih menakutkan lagi, mereka kemudian berdiri sambil meraung-raung kesakitan. Suara-suara itu seperti desisan dan jeritan yang terdengar tidak jelas, yang mendirikan bulu kuduk siapa saja yang mendengarnya. Aku terpaku di tempatku berdiri. Kakiku seperti tertancap di tanah dan tidak bisa bergerak. Nampak mereka terseok-seok mendekatiku, berusaha meraihku dengan tangan yang terjulur ke depan. Aku pun sontak menggigil dan kemudian jatuh pingsan. Entah sudah berapa lama aku pingsan, namun ketika aku bangun, aku sudah berada di ruangan sebuah rumah. "Jangan takut, ini rumah saya," celah seorang pria parubaya sambil menyunggingkan senyumannya padaku. Gayanya ramah, jauh dari sikap orang-orang kampung di lingkungan rumahku. Saya, kenapa dengan saya?" tanyaku seperti orang yang linglung. "Saya Karim. Saya menemukanmu pingsan di sebuah pemakaman tua yang ada di kampung utara sana," jelasnya. "Pemakaman? Kenapa saya bisa ada di sana?" tanyaku bingung. Aku lantas bercerita tentang kejadian-kejadian mengerikan yang aku alami selama aku berada di warung itu. Pak Karim nampak terkejut mendengar ceritaku. Dia kemudian bercerita, "Dulu, di sebelah tanah pekuburan itu memang ada sebuah warung. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah terbakar beberapa tahun lalu bersama pemilik dan para pengunjungnya. Dan itu mungkin azab dari Tuhan. Karena di warung itu mereka sering berjudi dan mabuk-mabukan hingga pagi. Hingga suatu malam, menurut cerita orang-orang, petir menyambar warung itu dan menghanguskan semua yang ada di dalamnya." Ure Pak Karim panjang lebar yang membuatku sontak terkesiap. "Jadi," tanyaku dengan perasaan bergidik, "mungkin yang kamu jumpai itu adalah arwah-arwah penasaran yang menjadi korban kebakaran di warung itu?" jawabnya. Singkat cerita, ketika merasa sudah pulih, aku kemudian pamit pulang pada Pak Karim. Di rumah, ketika aku membuka pakaian, aku merasa ada sebuah bungkusan yang memberati kantong jaketku. Dan karena penasaran, aku kemudian mengeluarkan bungkusan itu. "Loh, bukankah ini bungkusan mie goreng pesananku kemarin?" gumamku dalam hati. Aku kemudian lantas membuka bungkusan itu, dan ketika kubuka betapa terkejutnya aku. Karena ternyata yang ada di dalamnya bukan mie goreng, melainkan belatung-belatung yang masih hidup dan merayap-rayap.
Sontak aku bergidik dan muntah seketika, sadar kalau belatung-belatung itu sudah masuk ke dalam perutku. Begitulah. Itu adalah pengalaman paling buruk yang pernah aku alami ketika baru pertama kali pindah ke desa itu. Kisah yang sampai sekarang membuatku masih takut kalau harus keluar malam hari.